Tabik pun, perkenalkan nama saya Richard James Salomon Lingga dengan nomor NPM 22110210099 dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman resum materi PPKMB dari hari pertama sampai hari keempat. Materi ke-1. Sekarang kita masuk ke materi pertama pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan judul Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang dibawakan oleh Bapak Yusrandi Yusrin SIK M Medcom. Hal ini membahas tentang kejahatan yang terjadi seperti judi online, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman ataupun penyebaran berita hoax dan lain-lain. Di sini kita dijelaskan juga cara-cara penanganan yang bisa kita lakukan. Salah satu penanganan berita hoax yaitu dengan memastikan bahwa berita yang kita akan sebarkan sesuai dengan kenyataannya. Materi kedua. Materi kedua yang berjudul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti-Bullying. Materi ini disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati ST MSI. Bullying adalah satu tindakan baik secara fisik ataupun non-fisik yang melukai diri kita sendiri dan kita merasa tidak nyaman akan itu. Bullying dapat terjadi di sekolah, tempat kerja, lingkungan masyarakat, media sosial, dan lain sebagainya. Materi ketiga. Materi selanjutnya adalah pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang dibawakan oleh Bapak Prof. Dr. KH Said Akil Siroj MA. Kenal iman nasionalisme adalah bagian dari teologi yang tidak bisa dipisahkan dengan ajaran agama dengan iman luar biasa. Ini dengan dalil-dalil alasan-alasan argumentasi agama. Materi ini mengajarkan kita untuk mencintai tanah air. Materi ke-1 hari kedua. Pada hari kedua pada tanggal 16 Agustus 2022, materi pertama yang berjudul Merdeka Kampus Belajar Merdeka atau MBKM yang dibawakan oleh Profesor Heriadi SHMS. Pilar Visi Indonesia 2045, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi mahasiswa produktif dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mandiri dalam belajar dan berkarya. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional dan tata negara kepemerintahan. Materi kedua hari kedua. Selanjutnya materi kedua yang berjudul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko dan Kampus Sehat yang dibawakan oleh Bapak Prof. Dr. Asep Sukohar Esket Mkes. Materi ketiga hari kedua. Materi ketiga dengan judul Etika dan Norma Kehidupan Kampus yang dibawakan oleh Bapak Prof. Dr. Yulianto MSI. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Sebagai mahasiswa, kita harus tahu cara menjadi mahasiswa ideal di era 4.0 masa kini. Menjadi mahasiswa ideal berarti mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. Yang kedua, Anda juga harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Materi keempat hari kedua. Materi keempat berjudul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi yang dibawakan oleh Bapak Prof. Suharto PhD, menjelaskan tentang ICT Staging University Lampung. Materi hari ketiga. Materi yang saya dapatkan untuk hari ketiga diantaranya peraturan akademik dan plagiarisme yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan kerjasama Dr. Erni Hendrawati SE MSI. Kode etik dan fasilitas mahasiswa yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Dr. Agrianto Komalasari SE MSI AKT CA CMA. Hak dan kewajiban mahasiswa kegiatan kemahasiswaan dan program kreativitas mahasiswa PKKM yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Muslimin SE MSE. Perkenalan dengan pimpinan dosen jurusan program, yaitu ada jurusan
S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan dan Perbankan, D3 Manajemen Pemasaran, D3 Akuntansi, D3 Perpajakan. Yang terakhir ada motivasi dan kiat sukses di perguruan tinggi. Sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik yang disampaikan oleh Ketua Sekretaris Jurusan Prodi. Materi hari keempat. Materi dan kegiatan yang saya dapatkan pada hari keempat atau hari terakhir PPKMB antara lain pelaksanaan lomba-lomba sebagai bentuk pengembangan potensi kreativitas dan solidaritas mahasiswa. Yang lombanya terdiri dari lomba ranking 1, lomba estafet karet, lomba menghias tanam, lomba orasi, dan muli menghanai. Pengenalan lembaga kemahasiswaan yaitu lembaga adalah DPM, BEM, HIMEPA, HMJ, Himakta, Pilar, EBEK, KSPM, IIC, Rohis, dan Mahepol. Saran dan kesan. Saran saya, PPKMB selanjutnya atau tahun-tahun berikutnya diadakan di tempat yang lebih luas dikarenakan banyaknya jumlah mahasiswa baru melampaui tempat yang disediakan. Mungkin rangkaian kegiatan juga bisa ditambah, karena di beberapa bagian cenderung monoton. PPKMB ini cukup berkesan buat saya. Selain mendapat materi yang bermanfaat, saya juga mendapat banyak teman baru, mengenal lingkungan baru, dan sebagainya. Sekian, terima kasih.